Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Harry Price, videonya Harry Price yang ngomong terkait masalah kitab-kitab para ulama salaf. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Ibnu Katsir itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ini orang agak aneh. Dia ngomong masalah kitab tapi tidak mengerti sama sekali. Pras, mau dibawa kemana sama kamu agama ini? Agak lucu banget nih memang. Pras ini ngomong masalah kitab, ngawur, ngalor ngidul. Ibnu Katsir katanya muridnya Ibnu Taimiyah. Ini agak unik, agak aneh. Karena ulama-ulama itu yang sering ditentang sama ulama-ulama Wahabi terkait masalah apapun, sudah banyak yang ditentang di dalam masalah pendapatnya Syekh Ibnu Katsir terkait masalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Pras malah ngomong bahwasanya Syekh Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ini kan ngawur. Ini kalau gak pernah ngaji, gak ngerti masalah sanad. Ngaji Pras, ngaji biar tahu masalah sanadnya kemana. Kan tidak mungkin Syekh Ibnu Katsir itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat dua ulama ini adalah pendapat-pendapat yang memang sering dijadikan hujjah. Nah, sedangkan sama Wahabi, sama mereka kelompok Wahabi sering ditentang. Kita lihat videonya Harry Price yang mengatakan bahwasannya Syekh Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Kan ngawur ini kan. Syekh Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ngaji Pras biar tahu masalah sanadnya kemana, dari gurunya ke gurunya siapa gitu. Ini kalau pagi sore cuma latihan silat saja, gak pernah ngaji, sibuk komen, sibuk caci maki saja. Cobalah ngaji sedikit-sedikit biar hatinya ada pencerahan, biar akalnya di situ ada cahaya sedikit, biar menerima hidayah, biar bisa menerima nasihat dari orang lain, bahkan dari para ulama. Kalau pagi cuma tidur, siang silat, malam silat lagi, kemudian sibuk caci maki ulama, sibuk cari kesalahan para ulama, sibuk hujat para ulama, ya gak ngerti apa itu sanadnya dari gurunya ke guru siapa. Ini kan ngawur. Sudah tambah kelihatan ketidaktahuan Harry Price ini, sudah tambah kelihatan kesontoloyan Harry Price di dalam masalah ilmu agama. Kan ngawur ini kan. Saya bacakan ibaratnya, bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat innama nut'imukum liwajhillahi. Kami hanyalah memberi makan kalian semua liwajhillahi, karena wajahnya Allah. Itu kalau tafsiran dari Wahabi. Sedangkan oleh Syekh Ibnu Katsir ditafsiri ay raja'i thawabillahi waridahu, karena mengharap pahala dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh Syekh Ibnu Katsir ditakwil bahwasannya liwajhillahi itu yang dimaksud adalah mengharap pahala dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ulama Wahabi mengatakan tidak menerima takwil, berarti gimana? Ya memberi makan karena wajahnya Allah. Ini kan aneh. Ulama Wahabi sendiri tidak menerima takwil. Sedangkan Syekh Ibnu Katsir menerima tentang takwil. Kok mengatakan bahwasanya Syekh Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah yang dibangga-banggakan oleh Wahabi sendiri. Dan juga kita bacakan pendapatnya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa punya Syekh Ibnu Taimiyah, juz 22 syaifah 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman tasbihu bima yuj'alu fi nidamin minal kharazi wa nahwihi. Adapun bertasbih, berzikir dengan sesuatu yang dijadikan dengan menggunakan manik-manik dan semisalnya, jadi menggunakan sesuatu yang mana di dalamnya terdapat manik-manik dan semisalnya, faminan nasi man karihahu. Sebagian manusia membenci seseorang yang bertasbih atau berzikir dengan
tasbih yang ada manik-maniknya. Wa minhum man lam yakrahu, dan sebagian lagi ada seseorang yang tidak membencinya, dan sebagian ulama lagi tidak membenci, dan sebagian ulama lagi tidak membencinya. Wa idza uhsinat fihi niyatu fahuwa hasanun ghairu makruhin. Apabila memang niatnya baik, maka bertasbih dengan hal tersebut hukumnya juga baik dan tidak dibenci sama sekali. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Lah Ibnu Taimiyah ini dibangga-banggakan oleh mereka Wahabi. Sedangkan Wahabi sendiri mengharamkan bertasbih dengan menggunakan sesuatu yang ada manik-maniknya. Ya tasbih itulah, tasbih yang sering kita pakai wiritan. Itu menurut Wahabi dibid'ah-bid'ahkan, tidak diperbolehkan, diharamkan. Lah sedangkan mereka adalah pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri di situ menghalalkan bertasbih dengan sesuatu yang ada manik-maniknya. Ini kan rancu pemahamannya kan. Lo kok Habib Pras mengatakan Syekh Ibnu Katsir di situ pengikut Ibnu Taimiyah, padahal Wahabi sendiri yang membangga-banggakan Ibnu Taimiyah, dan pendapat Wahabi sendiri tidak sama dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini kan aneh kan, yang seperti ini. Oleh karenanya saya sarankan ngaji dan terus ngaji. Di dalam maqalah disebutkan, di dalam kitab termasuk yang saya kutip dalam kitab Minhajul Muta'allim disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ada lagi utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Pentingnya mencari ilmu sampai seperti itu. Kalau kamu tidak cari ilmu, kalau memang tidak paham ilmu Pras, ya maka jangan komentari, maka jangan caci maki, jangan ngomong tambah ngawur. Kalau kamu di situ gak ngaji ilmu tapi ngomong terkait masalah itu terkesan lucu, aneh, ajaib. Jadi bocah TK yang tidak pernah belajar apapun ngomentari profesor yang sudah S3 lulus dikomentari sama bocah TK, ya gak perlu didengarkan. Kalau kamu ngomong yang seperti itu maka fadallu wa adallu, maka jadi sesat menyesatkan. Jadi jangan tambah melihatkan kegoblokan kamu, jangan tambah melihatkan kebodohan kamu di dalam masalah agama. Kalau memang tidak mengerti ya lebih baik diam saja, jangan ngomong. Maqalah ulama mengatakan as-sukutu as-salamah, diam itu selamat. Kalau banyak ngomong itu tidak selamat, banyak dicaci maki kamu nanti, karena tambah kelihatan kebodohan kamu di dalam masalah agama. Oleh karenanya cukup diam maka selamat. Oke, mungkin itu saja. Salam akal sehat, salam gerakan Wahabi. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.